Misteri penyebab kematian diplomat muda Arya Daru akhirnya terkuak. Direktur Serse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya Triputra dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya Selasa 29 Juli 2025 mengatakan Arya Daru tewas karena kehabisan napas. Penjelasan tentang penyebab kematian Arya Daru itu menurut Kombes Wirasatya sudah berdasarkan fakta-fakta penyelidikan. Mulai dari saat pertama kali Arya Daru ditemukan di kamarnya dalam keadaan tidak bernyawa, termasuk aktivitas di sekitar kamar kos menjelang Arya Daru ditemukan tergeletak di tempat tidur dengan kepala dililit lakban di kamar 105 Guest House Gondang Dia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Salah satu fakta yang mengindikasikan penyebab kematian Arya Daru adalah sesak nafas lemas, dan bukan karena dibunuh adalah akses masuk ke kamar Arya Daru yang hanya bisa dibuka dari dalam. Saat korban ditemukan di dalam kamarnya, pintu kamar dalam keadaan terkunci dan untuk bisa masuk harus menggunakan 3 lapis kunci. Dan lapis kunci yang ketiga adalah kunci slot yang hanya bisa digunakan oleh orang yang berada di dalam kamar. Sedangkan kunci yang 3 adalah kunci slot. Itu letaknya di atas daripada kunci. Jadi ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang posisinya berada di dalam kamar untuk mengunci kunci tersebut. Kemudian setelah dilakukan penelitian terhadap TKP, tidak ada akses lain untuk memasuk ke dalam kamar tersebut selain pintu maupun jendela. Seperti diketahui bahwa Arya baru ditemukan sudah tidak bernyawa dengan seluruh kepalanya terlilit lakban warna kuning. Berdasarkan penyelidikan sidik jari, lakban yang melilit kepala korban dibeli di sebuah toko di Yogyakarta bersama istrinya pada bulan Juni 2025. Keterangan di Reskrimum Polda Metro Jaya bahwa Arya Daru meninggal dunia bukan karena dibunuh bertolak belakang dengan keterangan ahli forensik RSUPN Cipto Mangunkusumo Dr. Yoga Tohijiwa yang membeberkan beberapa luka pada bagian wajah korban. Adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam. Sementara itu, praktisi hukum Nikolai Aprilindo mengungkapkan kejanggalan terutama pada penyebab kematian korban, yaitu kehabisan napas. Saya menganalisis sementara ketika yang bersangkutan akan dibunuh, dibekap dulu. Dengan cara dibekap hidungnya. Dan kemudian setelah itu dilakban. Ini kan mati lemas. Kalau dari forensik tadi kan. Jadi saya bilang memang ini ada satu tindak pidana pembunuhan yang hampir sempurna tetapi tidak sempurna. Hampir sempurna tapi tidak sempurna. Karena apa? Dari hasil forensik juga itu ada luka bekas benda tumpul. Nikolai juga menyoroti penjaga kos tempat Arya Daru tinggal yang dengan mudahnya membuka jendela kamar kos tempat Arya Daru ditemukan sudah tidak bernyawa. Kita lihat ya, dia pakai obeng gitu kan? Ya. Seolah-olah dia berusaha membuka secara paksa. Tapi ketika dibuka nanti, coba kita lihat gerakan tangannya. Oke. Kita lihat gerakan tangannya. Nah, begitu mudah dia buka. Artinya orang ini sudah tahu kondisi jendela itu. Jadi dia sudah tahu kondisi jendela itu bagaimana kalau kita membuka secara perlahan, secara paksa, ataupun secara keras. Dia sudah tahu situasi itu. Kalau jawabannya karena saya menduga, ya silakan. Saya menduga penjaga kos ini adalah juga orang suruhan dan bekerja sama. Oke. Dia turut terlibat loh ini. Polisi memang telah membeberkan penyebab kematian Arya Daru.
Namun sejumlah fakta dan analisa mengindikasikan ada keterlibatan orang lain di balik kematian diplomat muda itu.